Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 43, dirinya begitu kacau. Resistensi sakit manusia memiliki batas. Dan dokter mengatakan kalau Lily melewati batas sakit itu ketika mendapat siksaan oleh Vincent. Alasan kenapa sang gadis belum juga bangun dari alam tidurnya, terutama cedera di kepala yang cukup serius. Dokter bahkan takut kalau gadis itu akan mengalami dampak tidak menyenangkan akan cedera tersebut. Tapi dokter belum bisa memastikan karena Lily belum sadar untuk melihat dampak tersebut. Pintu ruangan terbuka, membuat Rion mengalihkan pandangan ke arah pintu. Sosok wanita berambut pirang berjalan masuk menghampiri Rion. "Bagaimana keadaannya?" tanya Bianca, menatap penuh sendu Lily yang masih belum membuka mata. "Belum ada perubahan, dia masih belum sadar," jawab Rion dengan suara lemah. Hari Bianca tak tega melihat keadaan adim laki-lakinya saat ini. Tidak pernah ia melihat sosok Rion yang lemah dan tidak berdaya, penuh duka hingga seolah kehilangan dirinya. "Aku akan berjaga, kau harus istirahat. Kau sudah tidak tidur bahkan menolak untuk makan. Itu tidak baik, kau harus tetap sehat jika ingin terus menjaga Lily. Dia pasti tidak ingin melihatmu seperti ini," kata Bianca, tak ingin melihat sang adik lebih larut dalam dukanya akan kondisi Lily. "Aku takut, jika aku pergi atau tidur sesuatu akan terjadi pada Lily." Rion menggenggam erat tangan Lily, menolak untuk pergi. Rasa takut akan kehilangan gadis kesayangannya itu membuat Rion enggan bahkan untuk berkedip. Takut jika ia mengalihkan pandangan sedikit saja maka sosok gadis itu akan menghilang. Tidak akan ada yang terjadi padanya. Aku akan menjaganya dengan baik. Mau juga sudah menaruh penjagaan ketat di rumah sakit. Bukankah Red Dog sudah hilang sekarang? Jadi tidak ada lagi yang akan bisa mengancam nyawa gadis itu. Bianca berusaha untuk meyakinkan adiknya, walau tahu apa yang Rion rasakan Bianca dapat merasakannya. Karena bagaimanapun bagi Bianca Lily sudah seperti adiknya sendiri, keluarganya yang selalu menghabiskan waktu bersama. Rion terdiam, ia masih berat untuk beranjak pergi. "Rion, Lucas terus menanyakan Lily dan dirimu. Kau harus menemuinya dan bicara padanya, kasihan dia. Pulanglah istirahat dan temani Lucas," pinta Bianca. Ia tahu kalau Rion tidak mungkin menolak jika ia mendengar tentang anaknya. Bagi Rion, Lucas sama pentingnya dengan Lily, terlebih bocah itu adalah kesayangan gadis yang ia cintai. "Baik, aku akan pulang." Setuju Rion akhirnya. "Tolong jaga Lily, beritahu aku langsung jika ada apa-apa," sambungnya. "Tentu," jawab Bianca, senang karena Rion tidak keras kepala untuk tetap berada di sini dan melupakan dirinya serta sekitarnya. Rion bangkit berdiri, kemudian mencium kening dan punggung tangan Lily. Mengelus lembut kepala sang gadis, lalu berkata, "Aku akan segera kembali, Love." Rion beranjak pergi setelah melihat Lily lagi sebelum menutup pintu. Ia berjalan menuju parkiran, seketika kepalanya berdenyut sakit. Kurang tidur serta makan membuat tubuh pria itu mulai menjerit karena butuh istirahat. Stres yang menumpuk pun menjadi andil dalam kondisi Rion yang tidak prima seperti biasa.
Ia merasa dirinya begitu kacau, tidak pernah ia sekacau ini sebelumnya. Perjalanan menuju ke rumah terkesan biasa saja, Rion bahkan tidak sadar kalau ia sudah sampai. Pikirannya masih terus melayang ke Lily, berharap gadis itu segera membuka mata. Dat, suaranya nyaring dari Lukas membuat Rion keluar dari pikiran tak berujungnya. Ia berusaha merekahkan senyum, walau tidak terlihat indah dipandang karena senyum itu penuh dengan kesedihan. Lukas berlari ke arah sang ayah, memeluk kaki Rion. "Kau dari mana saja? Lily di mana? Kenapa Lily tidak ada di rumah? Lily tidak bersamamu?" tanya Lukas berhamburan. Rion berlutut memeluk sang anak. Rasanya ia tidak tahu harus bagaimana memberitahu Lukas tentang keadaan Lily. "Dad," panggil Lukas ketika ayahnya tidak juga bicara dan justru tenggelam dalam mendekap sang anak. "Lukas, Lily sedang sakit sekarang. Lily ada di rumah sakit dan belum bisa dikunjungi," beritahu Rion, tidak berdusta akan hal itu. "Lily sakit apa? Kenapa di rumah sakit?" tanya Lukas, ekspresinya berubah cemas. "Ada orang jahat yang melukai Lily dan Lily luka-luka, jadi harus dirawat di rumah sakit," jawab Rion sebisa mungkin agar anaknya itu dapat mengerti. Ia tidak bisa berbohong dengan mengatakan kalau Lily baik-baik saja. "Orang jahat, Lily luka, kenapa ada orang yang menjahati Lily? Memang Lily salah apa? Lily baik, kenapa dipukuli?" Wajah Lukas sudah seperti ingin menangis sekarang. Karena orang jahat selalu seperti itu, Nak. Mereka tidak memikirkan orang lain, kata Rion, memeluk sang anak dan menepuk-nepuk punggung bocah itu. Lukas mau lihat Lily. Pinta Lukas. "Ya, kau boleh melihatnya nanti. Mungkin jika mendengar suaramu, Lily akan bangun." Rion tidak menolak permintaan anaknya, karena mungkin seperti yang ia katakan bisa jadi. Jika Lily mendengar suara Lukas, gadis itu akan bangun. Robert mendatangi Rion bersama Dante. Wajah keduanya tak kalah sendu, seakan duka sama-sama menyelimuti mereka semua. "Robert," Rion bangkit berdiri ketika melihat ayah Lily, tak menyangka kalau pria parubaya itu ada di sini. Rasa bersalah menyelimuti Rion sekarang, seakan ia tidak punya muka untuk bertemu dengan Robert. Setelah gagal melindungi anak perempuannya padahal Rion sudah janji. "Semua yang terjadi bukan salahmu, Rion. Itu terjadi di luar kuasamu, jadi berhenti menyalahkan dirimu sendiri," kata Robert yang tahu dengan pasti bagaimana perasaan Rion saat ini. Lihatlah bagaimana pria yang selalu penuh percaya diri dan wibawa itu tidak berani menatap Robert seperti biasa. "Tetap saja, Lily seperti ini karena aku gagal melindunginya," ucap Rion, tidak ada pembelaan diri sama sekali pada dirinya. Ia bahkan tidak akan protes jika Robert memukuli Rion sekarang. "Kau bukan Tuhan yang bisa melakukan segalanya. Selalu ada yang luput walau kau sudah mengerahkan usahamu untuk melindungi sesuatu." Robert berusaha menangkan pikiran Rion, jelas kalau pria itu tidak bisa berpikir jernih. Rion hanya diam, seakan ia tidak pantas menerima ucapan baik seperti itu. Setelah membuat kekasihnya terbaring di rumah sakit dengan kondisi yang tidak pasti. "Istirahatlah, kau butuh itu. Aku akan menjaga Lukas dan si kembar. Kau harus tenang,
tidur, makan dan mengisi tenagamu lagi. Jika kau merasa menyesal, lakukan itu untukku dan Lily. Suruh Robert menepuk pundak Rion. Rion mengangguk. Mungkin benar apa yang Robert dan Bianca katakan, kalau Rion butuh istirahat. Kurang tidur membuatnya tidak dapat berpikir jernih sekarang. Ketakutan terus menyergapnya dan membuat Rion lemah. Pria itu mengelus kepala Lukas sebentar dan meminta izin ke anaknya itu untuk membiarkan Rion istirahat sekarang. Setelahnya ia berjalan ke kamar dan duduk di pinggir tempat tidur Lily. Gumamnya seraya mengusap wajah. Pandangan Rion jatuh ke buket bunga lili yang ia pesan beberapa hari lalu. Bunga itu telah layu di atas tempat tidur Rion. Mungkin Dante yang menaruh bunga itu di sana tempo hari. Keinginan Rion untuk melihat wajah penuh bahagia sang kekasih ketika Rion memberikannya bunga itu belum terwujud. Ia hanya berharap kalau kekasihnya tidak akan bernasib sama dengan bunga itu. Ia berharap kalau lili kesayangannya akan terus merekah indah untuk waktu yang lama. Tuhan, aku mohon izinkan aku bersama Lily. Izinkan aku menghabiskan waktuku dengannya hingga akhir usiaku. Aku janji akan membuatnya bahagia, melindunginya, dan setia padanya. Kumohon, jangan ambil Lily dariku. Aku sungguh mencintainya. Doa Rion dalam hatinya, berharap kalau Tuhan akan mendengar doa Rion kali ini saja. Untuk sesaat Rion terdiam, mencoba mencerna ia sedang di mana dan apa yang terjadi ketika ia bangun dari tidur. Pria itu tidur seperti orang mati, hingga otaknya pun benar-benar istirahat. Hingga saat terbangun pun butuh waktu untuk otaknya mengingat semua. Pria itu bangkit duduk, mengelus kepala yang sedikit sakit. Ia terkejut ketika melihat jam di atas meja samping tempat tidur, sadar kalau ia telah tidur nyaris selama 10 jam. Dengan wajah panik, ia beranjak dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Kau sudah bangun? Bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik? Tanya Robert ketika melihat Rion memasuki dapur. Dad. Lukas melihat sang ayah, bingung dengan ekspresi yang Rion buat sekarang. Sepertinya aku tidur terlalu lama, kata Rion, menghela napas ketika sepertinya tidak ada kabar yang ia lewatkan sepanjang tidur. Wajar saja, kau tidak tidur nyaris 4 hari. Tubuhmu pasti sangat kelelahan setelah apa yang terjadi. Tenang saja, tidak ada kabar buruk tentang Lily. Duduklah, kau perlu mengisi perutmu juga. Robert berkata seraya menaruh makanan di atas meja. Dan khusus buat Lukas, tentu makanan yang dibuat berbeda untuk anak-anak. Rion duduk di samping Lukas, melihat sang anak yang tampaknya tidak terlalu semangat. Sepertinya ketidakhadiran Lily di sini benar-benar berdampak luar biasa untuk bocah itu. Terlebih setelah mendengar tentang keadaan Lily. Terkadang Rion khawatir akan diri Lukas yang selalu tampak dewasa dibandingkan usianya. Seakan bocah itu paham akan semua situasi dan mengerti dengan cepat segalanya. Membuat Rion khawatir kalau Lukas melewatkan masa anak-anak yang seharusnya bocah itu jalani. Di mana Dante? Tanya Rion pada Robert. Dia pergi untuk mengurus semua masalah penculikan Lily dan orang-orang yang bersangkutan dengan pihak polisi. Yang mana ternyata para penculik itu ada sangkut pautnya dengan kejahatan wali kota tempo hari. Jawab Robert. Pria
Pria parubaya itu tidak tahu menahu tentang pekerjaan lain dari Rion sebagai pimpinan kelompok bawah tanah. Dan juga alasan kenapa Lily diculik. Bagi Robert, penculikan itu murni karena rasa iri dari pihak yang membenci Lorenzo sejak lama. Si kembar di mana? Aku tidak melihat mereka sejak tadi. Tanya Rion lagi, baru sadar kalau rumah ini terlalu tenang. Mereka ke rumah sakit duluan, Dante mengantar mereka ke sana karena begitu ingin melihat Lily. Jawab Robert lagi. Rion menyuap makanan ke mulutnya seraya mengangguk ketika mendengar jawaban dari Robert. Lagi-lagi merasa berterima kasih kepada Dante yang mau bersusah payah mengurus semua masalah yang seharusnya Rion tangani. Pria itu bahkan harus mengurus para bocah juga dengan sangat baik tanpa mengeluh sedikit pun. Justru menikmati waktu bersama para anak-anak. Lukas, berhenti memberikan brokolimu ke ayahmu, kau harus memakannya. Kata Robert ketika mendapati diam-diam Lukas menaruh brokoli yang seharusnya bocah itu makan ke piring Rion. Tapi aku tidak suka brokoli, Grandpa. Keluh Lukas atas ketidaksukaannya terhadap sayur hijau itu. Kau harus tetap memakannya jika kau ingin cepat besar. Bujuk Robert. Lily saja tidak mau makan brokoli tapi dia jadi besar. Ucap Lukas dengan wajah protes untuk membantah perkataan Robert. Robert menepuk jidat, yakin kalau anak perempuannya itu pastilah membiarkan Lukas tidak makan brokoli. Karena Lily juga begitu membenci brokoli. Ingatkan Robert nanti untuk menegur Lily. Lukas, jika kau tidak makan brokolimu kau tidak akan diizinkan ikut untuk menengok Lily di rumah sakit, bagaimana? Rion buka suara kali ini, tersenyum geli melihat kelakuan sang anak. Lukas terkejut mendengar ucapan sang ayah. Berpikir keras apakah bocah itu harus memakan sayur hijau itu demi bisa bertemu dengan Lily atau tidak. Tapi Lukas benar-benar membenci sayur satu itu, menurutnya begitu pahit ketika dikunyah. Robert dan Rion menatap Lukas, menahan diri untuk tidak tertawa. Ketika melihat Lukas menatapi brokoli di piringnya dengan pandangan seolah ingin mengajak berkelahi sayur tersebut. Setidak suka itu ternyata Lukas dengan brokoli. Sampai akhirnya sifat keras kepala itu lunak juga. Lukas dengan cepat memakan brokoli di piringnya sampai habis. Walau dengan ekspresi kewalahan dengan rasa sayur tersebut. Anak pintar. Puji Rion mengelus kepala Lukas. Makanlah ini. Robert memberikan puding es krim untuk Lukas karena telah mau menghabiskan makanan yang bocah itu benci. Dengan lahap Lukas memakan puding tersebut. Ekspresi sang bocah berubah seketika menjadi penuh senyum dan menikmati makanan penutup tersebut. Justru senyum Rion memudar ketika ia melihat es krim. Mengingatkannya dengan sang kekasih yang begitu mencintai makanan manis nan dingin tersebut. Bertanya-tanya kapan ia dapat melihat gadisnya itu menikmati makanan kesukaannya tersebut. Akan Rion belikan sebanyak apapun yang gadis itu mau, asalkan Lily bangun dari dunia mimpinya. Setelah itu, Rion kembali ke kamar untuk membersihkan dirinya, mengganti pakaian dengan yang lebih baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, ia bersiap untuk kembali ke rumah sakit. Dad, ada telepon. Beritahu Lukas ketika mendapati ponsel sang ayah berdering. Ketika Rion mencarikan jaket untuk Lukas gunakan sebelum mereka berangkat ke rumah sakit.
sedangkan Robert pamit pulang untuk mengganti pakaiannya dan akan menyusul ke rumah sakit setelah ia selesai. Rion mengambil ponselnya dan melihat Bianca yang menelepon. Seketika jantung Rion berdekat begitu cepat, rasa takut merayapi dirinya. Halo, sapa Rion, berdoa kalau dirinya tidak akan mendapatkan kabar buruk. Rion, Lily sudah sadar. Beritahu Bianca dari seberang telepon. Kalimat tersebut membuat beban yang bertumpuk di pundak Rion seketika menghilang. Kelegaan ia rasakan saat tahu kalau Tuhan mendengar doa pria itu. Lily sadar. Rion mengonfirmasi ulang, takut kalau ia salah dengar. Iya, dia sempat membuka mata tadi sebentar. Tidak perlu buru-buru, Lily kembali tidur karena efek obat. Kata Bianca, tahu kalau ia tidak mengatakan itu pastilah Rion akan datang ke rumah sakit. Dengan kecepatan kilat, dan itu bisa berbahaya. Baik, aku juga sudah bersiap akan ke sana bersama Lukas. Aku akan segera datang. Kata Rion, tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya setelah mendengar kabar yang paling ia ingin dengar. Panggilan berakhir, dan Rion kembali berkemas agar dapat segera ke rumah sakit. Dad, Lily kenapa? Tanya Lukas yang sepertinya mendengar percakapan Rion dengan Bianca tadi. Lily baik-baik saja, dia baru bangun dari tidurnya. Jawab Rion sesederhana mungkin untuk dimengerti oleh Lukas. Ayo ke sana, aku ingin melihat Lily. Pinta Lukas tidak sabar. Bersambung.